Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-26. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, mendengar bacaan-bacaan hari ini, saya teringat akan masa-masa sekolah dulu, di mana kelulusan seorang siswa atau siswi tergantung pada ujian akhirnya, yang dulu pernah disebut dengan EBTANAS dan kemudian berganti menjadi atau ujian nasional. Jadi walaupun seorang siswa atau siswi itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 semester 1 tidak pernah mendapat juara kelas. Bahkan banyak juga nilai merahnya. Namun kalau ujian akhir itu dia mendapat nilai bagus, itu berarti dia lulus. Tidak terletak pada bagaimana perilakunya, absensinya, dan nilai-nilai semester sebelumnya. Bahkan orang yang selama kelas 1 sampai kelas 6 semester 1 itu langganan juara 1. Tapi belum tentu nanti ujian EBTANAS itu dia bisa lulus. Jadi titik akhir atau ujian akhir yang menentukan apakah dia lulus atau tidak. Menurut Bapak Ibu, ini adil, ini tepat atau tidak? Kalau bagi saya sendiri sebagai manusia, ini kurang adil, ini kurang tepat. Mengapa? Karena kelulusan hanya ditentukan berdasarkan 1 jam ujian dan mengabaikan proses-proses selama bertahun-tahun. Proses seperti ini jugalah yang membuat bangsa Israel yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini dari Nubuat Yehezkiel. Mereka mengeluh kepada Allah. Mereka mengeluh bagaimana mungkin orang yang baru bertobat dari kehidupannya yang sebelumnya penuh dengan dosa, kok begitu saja mendapat keselamatan? Bagaimana dengan masa lalu mereka? Apakah tidak diperhitungkan? Dan bagaimana dengan yang selama bertahun-tahun hidup dalam kebaikan, dan sekali waktu dia jatuh ke dalam dosa dan mati, dia harus mati di dalam dosanya? Apakah kebaikannya selama ini tidak diperhitungkan Tuhan? Sehingga membuat bangsa Israel mengatakan bahwa tindakan Tuhan itu tidak tepat. Tapi kemudian Allah menjawab, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, di sini poin yang mau ditekankan adalah soal pertobatan. Soal pertobatan. Pertobatan dituntut oleh Allah dari semua orang. Semua orang dituntut untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya. Jika tidak, maka tidak ada orang yang dapat diselamatkan karena semua orang telah melakukan banyak dosa. Allah menekankan bahwa walaupun ia telah melakukan banyak dosa, tetapi ketika ia menyesal dan bertobat dari dosa-dosanya itu, maka ia telah memperoleh kembali keselamatan yang telah Allah berikan kepada semua orang. Titik penyesalan dan pertobatan itulah yang menentukan. Salah satu contoh adalah ketika Yesus disalibkan bersama 2 pendosa. Walaupun selama hidupnya ia banyak melakukan banyak dosa, tetapi salah satu penjahat itu di saat-saat terakhir hidupnya, ia menyesal dan meminta pengampunan. Kemudian Yesus mengatakan bahwa hari ini juga engkau berbahagia bersama aku di dalam Firdaus. Pertobatan menjadi kunci keselamatan.
Hal ini kemudian ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius. Yesus memberikan perumpamaan tentang dua anak. Yang pertama mengatakan ya kepada ayahnya, namun kemudian tidak melakukan perintah ayahnya. Dan anak kedua mengatakan tidak, namun kemudian ia menyesal dan pergi melakukan perbuatan ayahnya. Perumpamaan ini jelas arahnya, jelas kepada siapa yang dituju. Yesus menegaskan bahwa para pemungut cukai dan para perempuan pelacur, walaupun hidup mereka itu diwarnai dengan perbuatan-perbuatan dosa, namun ketika Yohanes datang dan mewartakan pertobatan, lalu mereka mendengarkan kemudian bertobat, itu berarti mereka telah melakukan sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Ketimbang imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang mendengarkan pewartaan tentang pertobatan tetapi tidak bertobat. Sekali lagi, titik pertobatan menjadi kunci. Ada sebuah ungkapan klasik yang mengatakan begini: semua orang kudus mempunyai masa lalu, dan semua orang berdosa mempunyai masa depan. Artinya, sama-sama mempunyai kesempatan. Baik orang kudus maupun orang berdosa sama-sama mempunyai kesempatan untuk berbuat baik, sama-sama mempunyai kesempatan untuk bertobat. Dengan pertobatan, semua memperoleh keselamatan. Pertobatan membutuhkan sikap kerendahan hati. Sulit sekali bagi orang yang tinggi hati atau orang yang gengsi menyadari diri sebagai orang berdosa dan mau bertobat. Dibutuhkan sikap kerendahan hati untuk menyadari dirinya sebagai orang berdosa, seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri dalam bacaan kedua yang kita dengarkan hari ini, yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Walaupun ia setara dengan Allah, ia mampu melakukan apa saja, namun ia tidak pernah menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia justru merendahkan diri, mengosongkan dirinya, dan menjadi sama dengan manusia. Ibu bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita semua disadarkan, kita semua diingatkan bahwa kita sendiri tidak tahu kapan waktunya kita mati. Setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan. Maka yang dibutuhkan dari kita adalah sikap pertobatan. Mari sadari diri kita sebagai orang berdosa dan lakukan pertobatan. Karena sebaik apapun kita, sejahat apapun kita, Tuhan tetap menerima kita apabila kita bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.